Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat muslim dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih ruqyah, masih dalam perbincangan tentang sihir. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa sihir itu banyak jenisnya, ya. Artinya sihir terbagi-bagi kepada beberapa bagian, melihat kepada aspek-aspek khusus yang terkait dengan sihir tersebut. Sebelumnya sudah dijelaskan kategori pertama dari sihir, yaitu dilihat dari tujuan, ya, dari sihir itu. Ada sihir abyad, ada sihir aswad, ada sihir muzdawaj atau muzdawij, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada kategori kedua, yaitu jenis sihir berdasarkan penulisan, ya. Berdasarkan penulisan sihir. Nah, di dalam ilmu sihir, ya, ada cara pembuatan benda sihir berupa kertas yang ditulis, ya, dengan dengan huruf, ya, atau angka atau simbol-simbol tertentu atau rumus-rumus tertentu. Berdasarkan penulisan benda sihir, ya, berupa kertas seperti ini, maka sihir dibagi kepada, ya, 3. Ada namanya sihir mufrad, ya, as-sihrul mufrad, sihir tunggal. Nah, sihir tunggal ini adalah sihir yang menggunakan benda sihir yang bertuliskan huruf saja, atau angka saja, atau simbol saja. Jadi ada benda sihir, ya, ditulis hanya dengan satu unsur, ya. Ada hanya dengan huruf, ada yang hanya dengan angka, ada yang hanya dengan simbol-simbol. Nah, jadi benda sihir yang semacam ini, ya, dia disebut sihir mufrad atau sihir tunggal. Yang kedua namanya sihir ganda atau sihir muzdawaj, ya. Nah, sihir yang kedua ini sihir yang menggunakan benda sihir yang bertuliskan huruf dan angka, atau huruf dan simbol, atau angka dan simbol. Jadi ada 2 komponennya. Kalau tidak huruf dengan angka, bisa huruf dengan simbol, atau angka dengan simbol, atau simbol dengan huruf. Jadi isi daripada tulisan dari benda sihir itu memuat 2 dari 3 komponen tadi. Nah, disebutlah dia sihir ganda, ya. Jadi menggunakan 2 dari 3 pilihan, ya, huruf, angka, dan simbol. Nah, yang ketiga disebut sihir murakkab, sihir gabungan. Jadi benda sihir itu ditulis dengan semua unsur yang telah disebutkan tadi. Ada angkanya, ada hurufnya, ada simbolnya. Nah, jadi ini sering kita lihat, ya, dalam temuan-temuan yang kita dapatkan di lapangan, bahwa ada kertas ditulis huruf-huruf yang terputus-putus, ya,
tidak ada angka. Ada yang hanya angka-angka saja, ada yang hanya simbol-simbol saja, atau ketiga unsur itu disatukan dalam tulisan ya, yang kemudian dijadikan sebagai benda sihir. Ya. Apakah itu nanti dimasukkan kepada makanan, ya? Apakah itu dimasukkan ke dalam minuman, ya, setelah direndam, dimasukkan ke dalam makanan, dipercikkan atau disiramkan, atau dipercikkan di tempat-tempat yang biasa dilewati atau biasa sebagai tempat beraktivitas dari orang yang akan disihir. Nah, jadi benda-benda sihir itu yang ditulis nanti ada, ya, yang ditulis dengan benda-benda najis, ya, seperti darah haid dan seterusnya, sebagaimana sudah disebutkan di awal. Nah, kemudian kategori yang ketiga, ya, jenis sihir berdasarkan tempat, ya, tempat benda sihir tersebut. Nah, setelah benda sihir tadi ditulis atau ditulis di kertas atau di tempat tertentu, ya, kemudian direndam, lalu kemudian air rendaman itu bisa dimasukkan kepada makanan, minuman, atau dimasukkan ke campur minyak wangi, kemudian dihirup dan seterusnya. Maka jenis sihir berdasarkan tempat yang menjadi bersemayamnya, ya, benda sihir pada tubuh seseorang ini terbagi kepada dua, ya, secara garis besar. Ada namanya sihir dakhili, as-sihrud dakhili, sihir yang masuk ke dalam bagian tubuh seorang korban sihir. Nah, sihir dakhili ini terbagi kepada tiga. Ada namanya sihir makul, sihir yang dimakan, termakan, makul. Berarti benda sihir itu diletakkan pada makanan, kemudian dimakan oleh orang yang menjadi korban sihir. Kemudian ada as-sihrul masyrub, sihir yang terminum atau yang sengaja dimasukkan ke dalam minuman, kemudian oleh korban yang dimaksud dia mengkonsumsinya sehingga masuk melalui minuman. Nah, ada yang sifatnya mashmum, yang dihirup atau yang tercium. Nah, ini biasanya melalui, ya, minyak wangi atau wangi-wangian, parfum dan sebagainya yang sudah dicampur dengan benda sihir. Nah, jadi tiga jenis sihir ini dia masuk ke dalam tubuh, ya, ke dalam tubuh orang yang disihir. Nah, tentu ketiga jenis sihir ini ada ciri-cirinya, ya. Nah, misalnya sihir yang termakan, ciri-cirinya ketika sudah masuk ke dalam tubuh seorang pasien, ya, mules, lambung selalu terasa bergoncang, ya, selalu muntah, ya, dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa dilihat pada buku fikih sihir pada halaman 255. Nah, begitu juga sihir masyrub, ya, ada ciri-ciri khasnya. Begitu juga sihir mashmum yang tercium atau yang dihirup, ya, juga ada masing-masing ciri-cirinya. Nanti pada waktu khusus kita akan membahas ini secara tersendiri, insyaallah. Nah, yang kedua ada namanya sihir khariji, as-sihrul khariji, sihir yang berada di luar tubuh korban. Nah, ini dilakukan dengan cara, ya, dengan tiga cara. Nah, sehingga
memunculkan istilah yang pertama sihir yang dipercikkan atau sihir as-sihrul marshush, ya, sihir yang dipercikkan. Ya, misalnya setelah benda sihir itu dimasukkan ke dalam air, kemudian airnya sudah mengandung ya unsur sihir. Di situ ada jin-jin yang sudah yang dipekerjakan untuk melakukan sihir tadi. Lalu air itu dipercikkan di depan rumah atau di tempat orang yang akan disihir itu biasa dia duduk ya atau beraktivitas. Lalu ketika dia duduk atau melintas di jalan tersebut, dia akan terkena sihir tersebut. Nah, kemudian yang kedua, sihir yang ditanam, as-sihrul madfun, ya. Nah, ini banyak terjadi, ya. Misalnya ditanam di depan rumah, di pekarangan, ya, atau di bagian-bagian tempat tinggal yang selalu korban sihir itu beraktivitas. Nah, ini namanya sihir madfun. Nah, ciri-cirinya juga ada secara khusus, nanti akan kita bahas secara khusus ya. Kemudian yang ketiga namanya as-sihrul mu'allaq, sihir yang digantung. Jadi dia tidak ditanam, tidak dipercikan, tapi digantung. Apakah digantung di tempat yang biasa dilewati dan dilihat oleh si korban sihir, atau digantung di ruangan yang biasa dimasuki oleh korban sihir. Nah, jadi inilah cara-cara ya tukang sihir yang menggunakan benda-benda sihir itu pada tempat-tempat tertentu atau di posisi-posisi tertentu. Nah, selain sihir dakhili dan sihir khariji, ada bagian sihir yang lain namanya sihir mustarak. Ya, as-sihrul mustarak, sihir bagian dalam dan juga di bagian luar. Nah, sihir jenis ketiga ini terkadang bisa di dalam tubuh manusia dan bisa pula di luar tubuh manusia. Ya, dia disebut sihir manfukh, ya. Sihir yang ditiup, dihembuskan gitu ya, manfukh. Nah, sihir ini prosesnya dibacakan pada suatu benda, ya, lalu ditiupkan seperti ditiupkan kepada burung merpati, ya, kepada ikan, kemudian dilepaskan, ya, sehingga sampai kepada sasarannya. Nah, inilah jenis-jenis sihir, ya, berdasarkan tempat di mana sihir itu berada, ya, atau juga berdasarkan penulisan sihir tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.